Nah, di sini perlu kami jelasin, bersolawat itu hadisnya umum. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersolawat kepada aku sekali, maka Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat itu 10 kali. Nah, tentang solawat Nabi nggak pernah memberikan batasan. Artinya kapanpun orang boleh bersolawat, kecuali ada keterangan dalam nas, hadis, Quran atau hadis misalnya, yang menjelaskan tidak boleh bersolawat di tempat-tempat tertentu. Dalam toilet misalnya. Nah, tapi kalau orang mau bersolawat, membaca barzanji sebelum akikah atau setelah nikah, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena Nabi nggak pernah memberikan batasan, nggak pernah memberikan keterangan waktu, tempat, bahwa harus hari sekian orang bersolawat. Bebas kapan saja, termasuk membaca solawat sebelum iqomat. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan nggak apa-apa kalau orang mau mengkhususkannya. Tapi anehnya, sebagian kalangan ya mungkin terlalu tekstual, atau saya nggak tahu gimana cara berpikirnya, menganggap kalau orang yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadil Karim atau bersalawat sebelum iqomat itu dilabeli lagi itu bid'ah, sesat. Nabi nggak pernah mencontohkan seperti itu. Padahal ada hadis atau dalil umum tentang kebolehan bersalawat. Artinya kapanpun orang mau bersalawat itu sah-sah saja. Orang mau mengkhususkan salawat sebelum makan atau setelah makan itu sah-sah saja. Itu boleh saja. Kenapa? Mengamalkan hadis yang umum tadi. Nah, demikian pula terkait tentang maulid. Oke, gini, teman-teman. Kenapa sampai maulid dibidahkan oleh teman-teman salafi? Karena alasan mereka, maulid itu tidak dicontohkan sama Nabi. Nah, di sini kami sampaikan, maulid memang nggak dicontohkan sama Nabi. Karena maulid bukan ibadah, bukan syariat. Maulid itu uslub, cara dalam menyampaikan dakwah. Dan namanya uslub atau cara, ini boleh berbeda-beda di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap zaman. Nggak mesti ada contoh dari Nabi tentang bagaimana cara kita berdakwah, cara seperti apa, itu nggak mesti ada contoh. Selama cara itu tidak menyimpang daripada syariat Islam. Contoh, pernah nggak Nabi mengadakan kegiatan rutin setiap malam Ahad dengan nama kegiatan meet up atau kajian menanti senja misalnya di setiap hari Ahad? Apakah kalau saya mengkhususkan kegiatan pengajian atau acara dakwah di hotel atau di mall setiap akhir bulan dengan kegiatan kajian parenting, apakah juga itu berarti bid'ah? Dengan alasan Nabi nggak pernah melakukan seperti itu. Tentu kita nggak mengatakan bid'ah, karena itu bagian daripada uslub, cara saja dalam menyampaikan dakwah. Nah, teman-teman, kenapa maulid itu kemudian kita nggak bisa sebut dia sebagai bid'ah? Karena bid'ah itu pengertiannya adalah, ini mengutip pendapat Syekh Atta bin Khalil ya, beliau menyampaikan seperti ini, bahwa bid'ah itu adalah ibadah yang sifatnya itu memiliki ibadah khusus, ibadah ritual, yang ibadah mahdhah, yang ibadah itu memiliki ketentuan-ketentuan, syarat-syarat, memiliki batasan. Contoh, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, kalau sholat subuh teman-teman, kita tambah jadi 3 rakaat, maka menjadilah perbuatannya itu bid'ah, hukumnya haram. Nah, atau mengerjakan sholat subuh di luar waktunya, misalnya sholat subuhnya dirutinkan jam 7 pagi, itu bid'ah, merubah. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang keluar rumah berjalan atau mungkin dia berkendara menuju satu tempat yang dengannya dia ke tempat tersebut dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini hadis umum tentang menuntut ilmu. Nah, berarti hadis umum ini bisa diberlakukan kapan saja, boleh dikhususkan waktunya. Maka lahirlah sekolah, kampus. Nah, begitupun hadis umum ini tentang kebolehan menuntut ilmu, bahkan hukumnya wajib, itu dipakai untuk melaksanakan kegiatan maulid. Karena di sana ada aktivitas menuntut ilmu. Orang datang dengar pengajian, itu bagian daripada talabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, itu dalilnya. Yang kedua, Nabi pernah bersabda juga, "Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafat alaihimul malaikah." Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di
di rumah Allah atau di masjid. Ya, orang berkumpul di masjid, kata Allah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Jadi kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di masjid lalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran di antara mereka, mereka saling belajar tentang Islam. Kecuali Allah akan turunkan sakinah kepada mereka, mereka akan diliputi rahmat, nama-nama mereka akan disebut-sebut oleh malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dalil ini berlaku umum dan bisa kita gunakan untuk kemudian membenarkan kegiatan maulid. Karena maulid itu intinya, tujuannya adalah dakwah. Orang datang ke masjid, dengar ceramah, ada yang membaca Al-Quran, dikisahkan kisah-kisah Nabi. Setelah itu beberapa jamaah, ini beda-beda setiap tempat, beberapa jamaah saling membawa makanan, mereka saling bersedekah satu sama lain. Ini praktek maulid yang benar, yang tidak ada penyimpangan secara pandangan syariat. Artinya apa teman-teman? Ini fakta maulid. Kalaupun seandainya ada kegiatan maulid yang terjadi beberapa penyimpangan, misalnya gara-gara maulid terjadi pertengkaran atau ada kesyirikan, maka jangan kita salahkan maulidnya, tapi salahkan penyimpangannya tadi itu. Sebagaimana kalau kita melihat seseorang muslim yang melakukan sholat dan menyimpang dalam sholatnya, maka yang kita salahkan adalah penyimpangannya, prakteknya sholatnya, bukan sholatnya yang kita kemudian hilangkan. Jadi pertanyaan saya kepada teman-teman yang sudah belajar, yang sudah ngaji dimanapun tempat Anda belajar Islam, tidak bisakah kita bersikap sebagaimana generasi salafus soleh yang katanya kita ikuti, generasi terdahulu, 4 yang mazhab dan pun setelahnya lagi ataupun sebelumnya? Tidakkah kita bisa bersikap bijak menyikapi perbedaan di antara kaum muslimin? Kenapa kita nggak memberikan ruang bahwa pendapat dia mungkin benar atau pendapat kita ada kemungkinan salah? Atau kenapa kita nggak memahami atau nggak bijak bahwa mungkin pendapatnya juga lebih kuat, punya dasar dalil? Dan kenapa kita terlalu mudah untuk menyesatkan orang, menyalahkan orang hanya karena terlalu fanatik, terlalu percaya dengan guru atau ustadz kita? Padahal di luar sana ada banyak juga ulama, ada banyak juga ustadz. Contoh yang paling mendasar teman-teman, seandainya maulid itu bid'ah, tentulah Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa kalau itu dilarang, tapi justru enggak, justru itu didukung, dibenarkan. Dan di tengah-tengah masyarakat banyak para imam, banyak para ulama, dan mereka tidak pernah kemudian menghapuskan maulid itu. Justru maulid itu menjadi cara untuk menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Tinggal kita bagaimana melihat kalau ada penyimpangan dalam prakteknya, itulah yang kita luruskan, bukan maulidnya dihilangkan. Karena faktanya, alhamdulillah kita saksikan banyak orang-orang yang tadinya nggak ke masjid, jadinya mereka rajin ke masjid berkat wasilah atau uslub adanya dakwah maulid tadi itu. Orang mungkin datang ke masjid hanya untuk niat awalnya mungkin makan, tapi karena dia di sana harus mendengarkan ceramah, akhirnya dia mendapatkan ilmu, meluruskan niat. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya nggak masalah kalau kita ingin membidahkan maulid, tapi cukuplah pendapat itu buat jadi kita pribadi. Jangan pendapat maulid bid'ah kita gunakan untuk menghakimi, menghukumi orang lain. Sedangkan orang lain itu mereka juga punya dasar dalil, punya hukum. Bahkan mungkin pendapatnya jauh lebih rojih, jauh lebih kuat daripada apa yang kita amalkan. Seperti itu. Contoh termasuk isbal. Pendapat yang paling rojih, paling kuat tentang isbal itu nggak haram, hukumnya makruh. Yang haram kalau disertai kesombongan. Makanya hadis tentang isbal itu nggak satu. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang isbal. Dan memiliki ilat sebab kenapa isbal itu diharamkan, karena adanya unsur khuyala atau kesombongan seperti itu. Nah teman-teman sekalian, maka jangan sampai kita menjadi pengikut sunnah tapi lisan kita justru makin tersesat, makin mudah mencela orang, makin mudah menyalahkan orang. Saya nggak mengatakan semua yang ngaji sunnah seperti itu, tapi beberapa kali yang kami temui itu seperti itu. Maka tolong, kalau Anda merasa nggak seperti itu, sampaikanlah ke teman-teman Anda yang lain bahwa haruslah kita bijak menyikapi perbedaan. Terakhir, teman-teman, ada hal yang agak miris aku saksikan di kalangan teman-teman yang mengatakan mereka ngaji salaf. Itu mereka tuh mudah banget melihat aib saudaranya, dalam artian bukan aib sebenarnya. Terlalu mudah menyesatkan orang, membidahkan amalan orang yang itu masih wilayah khilafiyah, dan dia nggak mau tabayun.
dia langsung aja mencap. Termasuk beberapa kejadian ustadz yang kemudian seorang ulama dimuliakan di tengah masyarakat, tapi karena kebencian itu beberapa kalangan dari yang ngaku salaf itu mentahzir, menghina ustadz ini. Nah, dia nggak tabayun, dia nggak menemui empat mata, tapi di saat yang sama ketika penguasa zolim, pemimpin, presiden melakukan kezoliman, melakukan penyesatan di tengah-tengah masyarakat, justru orang-orang dari kalangan salafi ini berkata seperti ini, jangan menasihati pemimpin di tempat umum, tapi nasihati, datangi, temui secara empat mata gitu. Kenapa? Kalau pemimpin, dia bilangnya temui empat mata, padahal jelas-jelas nih pemimpin melakukan kekufuran, menerapkan hukum yang bukan hukum Allah. Tapi di saat yang sama, ketika seorang ulama melakukan kemudian sesuatu yang dianggap oleh teman-teman salaf ini salah, dia mentahzir di tempat umum, nggak punya adab sama sekali. Apakah seorang pemimpin zolim itu lebih mulia dibanding seorang ulama gitu? Di mana akhlak kita sebagai seorang talabul ilmi, penuntut ilmu? Maka teman-teman, pesanku, belajarlah adab sebelum belajar ilmu, dan pastikan setelah kita belajar kita makin bijak menyikapi segala perbedaan. Jadi teman-teman, mungkin itu saja. Aku menyampaikan ini bukan karena kebencian, tapi saya mencintai saudara-saudaraku yang lain. Saya nggak pengen kalau teman-teman makin hijrah, makin ngaji, tapi justru lisannya makin mudah menyalahkan orang yang tidak sepaham dengan Anda. Boleh saja kita menyampaikan kritik, tapi pada tempatnya. Nggak semua hal yang beda pendapat dengan kita harus kita hina, harus kita cela, kalau wilayah itu masih memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Mungkin nanti kapan-kapan kita lanjut di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.